Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madarsunal an, Darsunal an al-Jigrofi. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran geografi kelas 2 ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang mengenal posisi sekolah yang nyaman ya. Jadi setiap orang atau setiap anak-anak itu, setiap murid pasti menginginkan sekolahnya yang nyaman ya, yang enak gitu sekolahnya. Nih kita akan membahas tentang materi ini ya. Nih ciri-ciri sekolah yang nyaman. Nih, pertama, ciri-ciri sekolah yang nyaman itu nih jarak sekolah mudah dijangkau nih, atau dekat dengan rumah ya. Jadi ciri-ciri sekolah yang nyaman itu sekolahnya yang dekat sama rumahnya, misalnya dari sekolahnya 10 menit atau 5 menit, atau apalagi yang bisa jalan dari rumahnya itu lebih enak ya. Terus misalnya kalau sekolahnya jauh, kira-kira enak nggak? Misalnya kita sekolahnya di Cianjur yang di luar kota, atau yang di Bogor sekolahnya, pasti itu nggak bakal nyaman ya. Kita sampai nanti udah capek di perjalanan. Tapi kalau rumahnya dekat itu lebih enak sekolahnya ya. Lanjut. Nih yang kedua, cahaya matahari mudah masuk, sama kayak rumah sehat ya. Jadi sekolah yang nyaman juga cahaya matahari mudah masuk. Ciri-ciri cahaya matahari mudah masuk itu ada apa? Nih ada jendela ya. Jadi cahaya itu masuk ke dalam ruangan. Nah, bayangkan kalau misalnya sekolahnya nggak ada kaca, nggak ada jendelanya, jadi gelapnya harus pakai lampu. Berarti kalau pakai lampu berarti kita boros listriknya ya, pemakaian listriknya. Jadi yang kedua, biar nyaman waktu belajarnya cahaya matahari itu mudah masuk ya. Lanjut. Selanjutnya nih udara sejuk. Nih sekolah yang nyaman itu biasanya udaranya sejuk, jadi memiliki ventilasi dan banyak tanaman. Nih ventilasi itu yang di atas ya, yang di atas jendela biasanya. Di sekolah kita alhamdulillah ada ventilasinya dan banyak tanaman ya. Jadi banyak tanaman-tanaman. Kalau di sekolah ada kebun kecil ya, walaupun kecil banyak tanaman di situ. Tapi lebih bagus lagi ada pepohonan, terus di tempat-tempat lainnya juga banyak tanaman-tanaman. Nanti udaranya lebih sejuk, jadi enak waktu belajarnya, waktu ke sekolahnya, waktu mainnya juga ya. Yang selanjutnya nih air mudah diperoleh. Jadi sekolah yang nyaman itu airnya mudah diperoleh atau airnya itu banyak ya. Coba bayangkan sama kalian kalau misalnya sekolah kita susah airnya, mau wudhu nggak bisa, terus mau buang air kecil, buang air besar nggak bisa ya. Pasti jadi kotor juga WC-nya kalau nggak ada air ya. Terus nggak bisa wudhu juga, nggak bisa cuci tangan gitu ya. Jadi sekolah yang nyaman itu airnya mudah diperoleh atau didapatkan ya. Airnya itu banyak. Nah, itu sekolah yang nyaman. Selanjutnya nih jauh dari sumber penyakit ya. Jadi sekolah yang nyaman juga itu jauh dari sumber penyakit. Contohnya apa sumber penyakit itu? Nih tempat pembuangan sampah. Nih banyak sampah-sampah, banyak kotoran-kotoran. Ini yang di dalamnya tuh ini banyak penyakit biasanya ya. Terus juga tempat air tergenang. Jadi dekat sekolahnya tuh banyak air-air yang menggenang gitu. Misalnya di sebelahnya tuh ada kayak kebun, atau misalnya ada rumah yang enggak terpakai, terus banyak air-air yang tergenang ya. Di air yang tergenang biasanya ada penyakit apa tuh? Apa? Ya, banyak nyamuk biasanya ya, banyak jentik nyamuk. Di situ tempat bertelurnya nyamuk. Jadi nggak sehat sekolahnya kalau gitu. Tapi kalau jauh dari sumber penyakit yang ini,
tempat pembuangan sampah dan tempat air tergenang, ini biasanya sekolahnya jadi enak ya. Jadi jauh dari sumber penyakitnya. Selanjutnya nih, jauh dari sungai besar ya. Sekolah yang nyaman itu jadi jauh dari sungai yang besar. Kenapa? Karena kalau kita berdekatan dengan sungai sekolahnya, pertama itu biasanya bau ya, dekat sungai itu bau. Terus yang kedua, kalau misalnya sungainya lagi besar atau banjir, bisa ke sekolah juga gitu ya. Jadi yang nyaman itu sekolah itu yang jauh dari sungai besar ya. Selanjutnya nih, jauh dari kebisingan. Kebisingan itu apa? Jadi berisik, suara-suara mesin atau suara-suara orang, banyak orang gitu ya. Contohnya apa? Nih, contohnya jalan raya yang besar. Coba bayangkan sama kalian kalau sekolah kita ada di sebelah jalan ini ya. Lagi belajar ngelewat, ada truk, ada mobil, ada bis, ada klakson, ada motor yang knalpotnya berisik. Jadi gak nyaman ya belajarnya. Tapi kalau jauh, jadi kita fokus belajarnya. Kalau misalnya jauh dari jalan raya. Terus nih, di pinggir, misalnya sekolah kita ada di pinggir rel kereta api ya. Gimana kira-kira ya? Pas lagi belajar tutut, suara kereta api berisik ya. Lagi fokus lagi belajar, berisik lagi suara kereta api ngelewat. Jadi nantinya nggak nyaman ya kita sekolahnya. Jadi yang nyaman itu sekolahnya juga jauh dari ini. Yang pertama jalan raya yang besar, yang kedua rel kereta api, yang ketiga nih pasar ya. Kalau sekolah kita bayangkan dekat pasar, berisiknya, terus belum baunya juga biasanya ya. Ada yang baunya di pasar gitu ya. Ada beberapa pasar yang kotor juga kan, ada yang bersih, ada yang kotor. Terus yang pasti pasar itu banyak orang, berarti banyak suara-suara dari orang-orang itu ya, pasti berisik. Pasti kita gak nyaman kalau dekat ini. Makanya sekolah yang nyaman itu jauh dari kebisingan. Selanjutnya alhamdulillah ya. Untuk materi geografi hari ini alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah untuk dipahami. Apabila ada salah ucap dari Ustadz, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tetap semangat belajarnya di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.